lagi bersama aku Aza Geter dan aku Malageru dalam berita faedah. Faedah banget loh. Oke, kali ini kita mau bahas 5 film bioskop yang pastinya wajib kalian tonton di weekend ini. Betul banget. Langsung aja yuk kita ke film yang pertama. Oke, film pertama ini judulnya 13 Bom di Jakarta yang disutradari oleh Angga Dimasa Songko. Film ini menceritakan tentang sekumpulan teroris yang ingin menyerang Jakarta, ibu kota Indonesia. Serangan 13 bom ini akan menghancurkan kota dan menimbulkan banyak korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya loh, Nur. Badan Kontraterorisme Indonesia atau disebut juga Indonesia Counter Terrorism Agency mendapatkan kabar tentang rencana bom tersebut dan mereka langsung bertindak dengan membuat tim agen rahasia. Wow, serem banget ya rahasia-rahasia. Tapi keren gak sih? Iya sih, Keren sih. Aku juga suka ya. banget film action kayak gitu. Iya. Tim agen rahasia tersebut dipimpin oleh Emmy. Lagi diperaninya sama siapa ya? Ganindra Bimo Kak, kalau nggak salah ya. Seorang agen intelijen yang berpengalaman. Wah, pasti keren banget sih ya actingnya. Nggak kebayang nggak sih Iya, filmnya sekeren apa ya? Bener. Apalagi kan kayak rudal gitu ya. Nah, sambil kita jelasin ke Besti si Umang, kita sambil nyemil yuk. Boleh tuh, lapar juga nggak sih? Ini aku punya basreng dari si Umang yang rasanya itu cabai rawit. Enak banget tahu buat nonton film, buat sambil sama teman. Ngobrol-ngobrol enak banget sambil ngemil ya Kak ya? Yuk cobain. Boleh. Nah, makanya nih buat Besti si Umang TV yang belum nonton langsung aja lari ke bioskop terdekat kalian. Tapi jangan lari, nanti kecapean. Tapi kalau lari dari kenyataan boleh kali. Udah berat Kak hidup jadi lari dari kenyataan ya. Betul. Kita lanjut ke film yang kedua. Di film kedua ini ada film Layangan Singit. Waduh, Layangan Singit bukan dong, salah. Itu namanya Layangan Putus. Nah, cerita dalam Layangan Putus The Movie merupakan lanjutan dari drama seri sebelumnya itu loh, Nur. Tahu nggak kamu udah nonton belum? Belum. Yang Ketinggalan zaman udah gak sih nonton dong yang apa tuh gimana? It's my dream mas gitu ya? Itu loh, itu tuh. Aku nggak tahu, kok Sedih tidak banget tahu. Iya, gimana sih lo? Ini tuh mengisahkan kehidupan Aris atau yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Kinan yang diperankan oleh Rai Hanun. Usai bercerai gitu loh. Sedih dong ya berarti ya? Kuras emosi ya. Ini kayaknya dari pihak manapun sama-sama sakit ya Kak ya? Bener banget. Dan ternyata ada perbedaan antara series dan filmnya, yaitu pergantian karakter tokoh Kinan tuh Nur. Jadi diganti tokohnya. Emang awalnya siapa tuh? Harusnya kan Putri Marino. Itu sih kembaran aku. Mirip loh sama Putri Marino Kak sebenarnya. Iya, mirip banget. Thank you. Dalam series Layangan Putus, karakter Kinan tuh diperankan sama Mbak Putri Marino. Betul, yang tadi aku bilang. Biasanya dipanggilnya Aza. Wow. Namun dalam film Layangan Putus, The Movie, karakter Kinannya digantikan oleh Rai Hanun. Itu juga kembaran aku. Kenapa ya bisa diganti? Gimana kalau kita tanyain aja sama sutradaranya? Nggak mungkin dong. Kita tanyain ya guys. Tapi nggak kalah seru kok filmnya. Menurut aku sih film dan seriesnya sama-sama seru. Iya sih, kayaknya sih aku harus nonton series yang pertama terus dilanjut sama film yang ini. Nggak sih, biar nyambung Kak. Iya nggak sih? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan cinta-cintaan udah, action juga udah. Yang belum apa nih Kak? Yang belum itu yang horor nggak sih Nur? Betul sih. Aku tuh suka banget tau sama film horor. Sama sih. Bener banget. Aku tahu film kesukaan kamu, film horor kesukaan kamu. Aku tahu banget. Apa? Pengabdi. Jangan diceritain di sini. Ini nggak ada di sini ya. Iya, Lanjut. Oke, video ini betul nih Kak ya. Di film selanjutnya aku ada Trinil. Kembalikan tubuhku. Waduh, semangat ya. judulnya aja Kembalikan Tubuhku. Berarti tubuhnya hilang apa gimana sih? Berarti tubuhnya diambil Sama
sama yang nggak tahu siapa. Film ini diangkat dari sandiwara radio horor yang terkenal pada era 1980-an. Wow. Kisah misteri yang mengambil latar era penjajahan Belanda ini bercerita tentang sosok hantu kepala tanpa tubuh. Waduh, iya sih kalau di Kalimantan mungkin namanya kuyang. Iya, ya? iya itu aku pernah lihat, nggak usah pernah tahu. Iya, pernah. FYP di TikTok mungkin ya. Yang kerap mener. Aku nggak bisa bacanya. Bisa. Kamu bantuin aku dong. Boleh, yang mana nih? Yang neror itu. Oh iya, meneror penduduk dan membuat orang mengalami ketindihan saat tidur. Cerita Trinil begitu populer pada masa itu hingga para orang tua kerap menggunakan nama Trinil untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau nurut. Kak. Betul tuh, beneran. Pasti kalau nggak nurut pasti harus ditakutin kayak gitu. Betul. Boleh dimitos-mitosin nggak sih, kayak misalkan nih dulu ya aku tuh kalau misalkan kecil waktu kecil pulang jalan maghrib atau main jalan maghrib nanti dibawa kolong wewe. Iya, kolong gitu. wewe. Ya gak sih? Bener, itu kan aku juga entah digituin. itu mitos entah itu kenyataan gitu gak sih ya? Kalau aku dulu nggak boleh duduk di depan pintu, nanti susah jodohnya tuh lama gitu, kata gitu. ibu aku. Iya. Tapi beda Kak, kalau mitos di kampung aku, kalau duduk di depan pintu katanya nanti jodohnya balik lagi, kayak misalkan dia udah mau dilamar, terus dia nggak jadi gitu. Iya benar, itu juga. Itu iya sih. Iya, jadi kayak kita udah mau dilamar tapi dia nggak jadi. Iya kan, so sad gak sih? Tapi ini jadi bahasan seru lagi ya. Misal, ayo nggak nurut, Trinil dateng loh nanti. Trinil tuh bentukannya kayak tadi ya? Kayak tadi, kepala aja. Kalau di kampung aku nyebutnya kepala buntung, tapi nggak ada badan. Iya, kalau kepala buntung itu badannya aja. Ini jatuhnya kayak kuyang. Iya, kepala aja dia. Nah, Nur, selanjutnya ada film Ancika nih. Film ini tuh dikisahkan tentang persahabatan yang kemudian menjalin hubungan antara Dilan Arbaniazis dan Ancika Mehrunisa Rabu atau Z di JKT48. Wow. Maaf ya, aku agak belibet. Hubungan mereka yang semakin erat membuat benih-benih cinta dan tumbuh hingga mereka pun beranjak hingga ke jenjang kekasih. Wow. Jadi dia tuh menjalin hubungan dulu ya Kak ya? Iya. Di tahun 1995, Dilan si mantan panglima geng motor jatuh cinta sama Ancika nih, perempuan yang sangat membenci geng motor. Karena kayaknya notabene juga Ancika kan tomboy ya? Iya. Kenapa dia nggak suka geng motor? Karena mungkin Padahal keren loh anak-anak motor. Iya sih, keren. Apalagi dengan I like it. jaket kulitnya, kan ganteng banget nih, pasti geng motor ya. Iya, sudah begitu Ancika juga tidak suka berpacaran dan jelas tidak suka Dilan katanya. Kasian juga sih Dilan. Jadilah Dilan harus mencari cara menaklukkan perempuan yang jauh berbeda dengan Milea, yaitu si mantannya. Kan kalau cerita sebelumnya, kalau Milia beruntusan di sini ya. Milea tuh kan kayak apa ya? Kayak yang anggun, gitu, kayak girly, feminim. Kalau Ancika kan tomboy dan sedikit menantang. Jadi Dilan tuh butuh effort gak sih? Penasaran gak sih gitu pasti. Betul. Cowok itu kan penasaran. Selisih usia dan lingkungan membuat usaha Dilan berlipat ganda. Apalagi dibalik sifat dewasa yang enggak sesuai usianya, Ancika itu cemburuan loh Kak. Oh, cemburuan. Iya, makin berat perjuangan Dilan, tapi cinta memang begitu kan ya? Iyalah, sih? Harus ada perjuangan, harus ada effort. Kalau zaman sekarang tuh nggak effort, nggak terima aja. Oh, betul sekali ya. Kalau kata Ancika, dia Milea memang punya masa lalu, tapi saya punya Dilan. Wah. Tapi menurut kamu keren gak sih si Ancika ini? Masa lalu tuh punya lo aja. Keren banget gak sih? Keren. Wow. Bukan aku kan yang keren ya? Iyalah, yang keren. Jadi masa lalu itu punya tempat tersendiri. Betul. Ancika ini pemainnya beda ya Kak ya? Kalau kamu sendiri lebih suka Iqbal atau Arbani? Kalau aku sih lebih suka ke Iqbal. Iqbal ya, karena Iqbal punya damage yang betul, parah banget ya, keren banget. Tapi Arbani juga menurut aku keren sih, dia bisa membawakan tokoh Iqbal dengan caranya sendiri. Betul, keren ya? Kalau kamu lebih suka Vanessa atau Z? Aku suka dua-duanya, karena kan Vanessa ini memerankan Milea dan
aku taunya Vanessa Priscilla itu ya Milea gitu. Jadi betul. udah melekat. Iya. Kalau Z ini kan sebagai Anchika. Iya. Ya jadi aku suka dua-duanya sih. Tapi jadi Z sakit, jadi Milea pun juga sakit ya. Tapi Kak, siapapun pemainnya kita tetap harus support. Betul sih. banget, harus. Apalagi perfilman Indonesia ini kan ya. Nah ini Kak, kita mau bacain film rekomendasi yang terakhir nih. Wow, oke Karena ya. tadi udah banyak ya. Iya. Ini yang terakhir nih. Oke, ya. langsung kita kasih tahu ya. Film ini adalah Pastry Gaje yang coming soon bakalan tayang tanggal 7 Februari 2024. Ceritanya itu mengisahkan para pejuang garis biru. Betul. Mas Reza sama Mbak Becel nih pejuang garis biru. Iya. Faktanya film Pastry Gaje diadaptasi dan terinspirasi langsung dari webtoon karya milik Anissa Nisfihani. Wah, kakak Anissa Nisfihani. Iya. Ya. Film Pastry Gaje menceritakan kehidupan pernikahan Adelia dan Adimas sebagai pasangan baru yang berprofesi sebagai PNS. Waduh, masa depannya sudah terlihat. Iya, ya. betul. Diceritakan memiliki karakter awkward. Waduh. Aku nggak bisa. Ya. Sama apa tuh namanya? Absurd ya. Jadi kayak pasangan kocak gak sih ya kalau menurut kita ya? Sefrekuensi berarti ya? Sefrekuensi, tapi kocak tapi juga romantis. Ya, aku pengen deh kayak gitu. Ngebayangin gak sih jodoh kita siapa? Iya, udah. Lanjut. Sebagai pengantin baru, Adimas dan Adelia memilih untuk pindah rumah baru nih Kak. Waduh ya, nikah langsung punya rumah baru. Impian gak sih Iya, ya? emang harus kayak gitu. Betul ya, biar menjadi rumah tangga yang mandiri. Betul. Demi cicilan rumah tangga, demi cicilan rumah. Adimas meminta Adelia untuk menunda punya anak. Nah, kenapa ya? Padahal kan Kayak yang punya anak juga nemenin ibunya kalau lagi sendiri. iya, maksudnya biar rame gitu ya. Tapi mereka juga mendapat tekanan dari lingkungan kantor. Nah, Terus juga mereka juga dapat tekanan dari teman-teman, keluarga. Banyak deh pokoknya tekanannya ya. Jadi sebagai pasangan muda, Adimas dan Adelia harus menghadapi berbagai dinamika. Iya, dinamika. Iya, dinamika kehidupan rumah tangga, mulai dari masalah keuangan, perbedaan karakter, hingga kehadiran orang-orang di sekitar mereka loh. Nur. Jadi kayak mungkin agak ini ya, kalau dia kan tadi pejuang garis biru, jadi Garis agak dua. Iya, garis dua. Di delete dulu ya. Cerita lagi bisa baca nih. Oh, garis biru nggak sih? Garis dua. Oh, garis dua. Ya. Film ini tuh dimainkan sama para pemain yang udah profesional banget loh. Betul. Ya, nggak diragukan lagi. Benar. Ya udah papan atas banget. Ada siapa aja sih? Ada Reza Rahadian sebagai Adimas, Andre Taulani sebagai Pak Camat, ada Arifin C. Putra, ada Indra Warkop, Kiki Saputri, dan juga Tora Sudiro. Ini mah nggak diraguin lagi akting-aktingnya. Udah suhu semua. Kelas atas. Iya nggak sih, udah suhu semua banget, ya. betul. Iya, apalagi juga tadi aku lihat ada kembaran aku. Aku. Kembaran aku ya. Aku itu. Iya, ada Mbak BC. Cantik banget loh dia. Cantik banget, para makin berumur makin kelihatan makin ya cantik ya. Oke deh. Itu dia 5 film bioskop yang lagi tayang dan coming soon, tayang yang wajib banget kalian tonton ya Besti ya. Jangan sampai ketinggalan guys. Wajib itu Kak, wajib ya Besti ya. Iya. Buat Siumang Update yang punya info menarik kita harus bahas apa lagi nih? Boleh banget di komen-komen di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram kita di Siumang TV. Wow. Oke deh, kalau kayak gitu guys, kayaknya kita udah kelamaan di sini ya. Kalau kayak gitu aku Aza Geter dan aku Malageru pamit